wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya sehingga kita bisa berkumpul di hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa salawat serta salam senantiasa kita limpah curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, pada para sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebelum kita melaksanakan acara rapat koordinasi tentang pelaksanaan asas, terlebih dahulu kita simak diseminasi dari rekan kita, yaitu tentang 7 jurus BK hebat. Baik Bapak dan Ibu, untuk menyingkat waktu kepada Ibu Suhaida, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Pagelaran, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf TU, Qala Rabbi Shrah li Sadri wa Yassir li Amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. 7 jurus BK hebat ini Bu ada jinglenya. Jingle 7 jurus BK hebat. Boleh Bapak Ibu berdiri? Nanti ikuti gerakannya ya. Memang gerakan awalnya hanya tidak ada gerakannya, tapi ada 7 ikonnya. Itu ada gerakan, yaitu kenali potensi, kelola emosi, jaga konsistensi, bangun kolaborasi, dan lain sebagainya. Baik. Oke, Bu. Di sini kita akan belajar mengenal jurus kedua, yaitu kelola emosi. Emosi agar menenangkanmu. Kamu sudah menguasai jurus ke-7. Kamu sudah menguasai jurus pengukur resiko dan juga jurus S. Pakaian jurus ini untuk diri sendiri dan juga
kapasitas bisa semakin semangat mengejar, jadi semakin mengajar dan semakin semangat. Iya, Ibu, punten, berdirinya saya di sini bukan mau menggurui ya Bu ya. Ini adalah berbagai praktik baik ketika saya 4 hari di Bogor dari tanggal 7 sampai 10. Sebetulnya kalau untuk dipaparkan semua itu tidak cukup untuk 30 menit ya Bu. Saya di sana aja 4 hari. Berasa kurang itu pun. Jadi di sini saya akan menyampaikan bahwa di BK itu ada 7 jurus BK hebat yang dicetuskan oleh Kementerian Pendidikan Kemendikbud, bahwa di sini itu gak cuma hanya guru BK yang punya 7 jurus, jadi semua harus berkolaborasi punya 7 jurus. Makanya di sini saya berbagi praktik baik untuk 7 jurus BK hebat ini. Selain guru BK dan guru kelas atau guru UAS, guru mapel juga, dan sekarang ada yang baru Bu, guru wali ya. Jadi semua guru yang ada di pendidikan ya, di sekolah kita lah, itu harus punya 7 jurus BK hebat. Untuk apa? Untuk mengenai masalah-masalah anak supaya bisa cepat tanggap gitu Bu ya. Jadi ketika guru BK ini di kita di Indonesia lah ya, bukan cuma di Banten, itu kekurangan sekali, kekurangan guru BK. Jadi kalau misalkan memang satu sekolah satu guru BK memang cukup kewalahan, apalagi masalah-masalah anak itu makin kompleks ya Bu ya. Makanya di sini Kementerian Pendidikan mencetuskan 7 jurus BK hebat. Sebenarnya di 7 jurus BK hebat ini kita sudah sebenarnya Bu ya sudah melakukannya, cuman nggak tahu mungkin ini adalah jurus 1, jurus 2 atau jurus 7 gitu. Makanya di sini saya akan memaparkan sedikit aja Bu, karena waktu ya. Kita langsung mulai saja ke materi satu ya Bu ya. Kalau mau materinya lebih banyak, karena memang kalau di print itu tebal segini Bu ya, itu saya sudah share di grup Seroja untuk dilihat lebih banyaknya. Ini bisa diberikan kepada anak, jadi nggak cuma guru BK, nanti Ibu bisa tahu minat bakat anak bisa. Kemarin saya hanya di kelas yang saya ajar aja, kelas 8C sampai E, kelas 9A sampai E, yang saya sampaikan materi 7 BK ini. Untuk kelas 7 dan kelas 8 yang tidak saya sampaikan, boleh sekali Ibu menyampaikan, Ibu Bapak menyampaikan 7 jurus BK hebat ini. Di sini ada selamat pagi Bapak Ibu Pendeta. Hari ini saya akan melakukan praktik baik terkait dengan jurus-jurus yang telah saya pelajari saat BIMTEK 7 jurus BK hebat. Dan jurus apa yang telah saya dapatkan di sana? Yaitu 1, kenali potensi. Ini sangat familiar sekali ya Bapak Ibu. Kenali potensi berarti minat dan bakat
potensi anak. Di sini di kenali potensi itu di semua jurus itu ada metode Bu, ada namanya metode ARKA. ARKA, iya metode ARKA. ARKA itu singkatan ya, namanya itu aktivitas, refleksi, konsep dan aplikasi. Metode ini menurut saya sangat asik sekali Bu, seru. Dari aktivitasnya itu bisa berupa game yang berkaitan dengan materi yang kita sampaikan. Jadi sebelum masuk ke konsep dan aplikasi itu, kita bisa lakukan aktivitas dulu. Nanti saya contohkan aktivitasnya ya Bu ya, kita paparkan dulu ini. Dari aktivitas, setelah aktivitas ini ke refleksi. Jadi direfleksikan kegiatan game tersebut. Apa hubungannya dengan kehidupan sehari-hari dan apa hubungannya dengan materi yang akan kita sampaikan. Misalkan kalau mata pelajaran matematik atau IPA itu bisa dikaitkan ya Bu ya. Terus konsep. Nah, konsep ini adalah materi kita. Baru kita bisa memaparkan materi kita. Misalkan matematik dengan bangun ruang dan rumusnya kayak gitu ya, yang bisa dipaparkan. Terus selanjutnya adalah aplikasi. Di sini aplikasi murid menuangkan sebuah karya terkait tema yang telah disampaikan. Jadi kalau di BK itu ada jaga konsistensi jurus 4 itu ya. Di jurus 4 itu aplikasi, misalkan anak sering bolos atau anak sering datang terlambat ke sekolah. Nah, perubahannya nanti ke si anak itu harus ada perubahan apa. Jadi kayak jangka panjang kayak gitu. Nanti kita sampaikan selanjutnya ya Bu ya. Penerapan akar. Nah, di jurus pertama kenali potensi ini ada gaya belajar, tapi mungkin sudah familiar sekali ya. Gaya belajar itu ada 3, ada visual, auditory, dan kinestetik. Di OJL, saya bikin OJL di kelas 9D Bu. Ternyata di kelas 9D itu kebanyakan anak dengan gaya belajar kinestetik ya. Kalau di 9B juga kinestetik, kalau di 9C itu kebanyakan visual. 9C ya. Iya, visual. Tapi agak balance dengan kinestetik gitu. Jadi jarang sekali kalau 9C itu auditory. Nah, kalau visual itu dengan gambar ya Bu ya, sudah paham. Auditory itu dengan pendengaran, dan kinestetik itu dengan gerakan atau aktivitas ya Bu ya. Praktik langsung. Nah, di sini ada tokoh-tokoh dengan kecerdasannya masing-masing. Sebenarnya setiap anak itu semua cerdas, pintar, unik. Semua manusia diciptakan unik. Cuman bagaimana kita mengolah potensi tersebut dengan gaya belajar atau metode belajarnya. Di sini ada 8 kecerdasan majemuk. Ibu mau nggak kenali potensi diri Ibu? Oh ya. Tapi kalau misalnya linknya kita kerjakan sekarang, memang ada banyak sekali pertanyaan. Tapi kita di rumah aja boleh. Ibu share Bu ya. Nanti ada kenali minat bakat diri kita. Kita ini jadi guru. Apakah memang benar cita-cita kita? Apa benar itu minat kita atau bakat kita ya Bu ya? Karena nggak tahu. Iya, sebenarnya kayak terjerumus mungkin. Terjerumus ya Pak Bu. Nah, nanti saya share link untuk kecerdasan majemuk ya, untuk kenali potensi. Ya, ini bisa untuk anak kita, anak kita, anak pribadi kita.
dirilis kan kelas 7C, nanti bisa di-share karena ke kelas 7C. Ya, tinggal diakses kan. Oke, di sini ada yang pertama adalah cerdas visual spatial. Nah, sini gambarnya sudah jelas sekali ya Bu ya. Kelihatan. Ini adalah gambar, jadi sedang melukis. Nah, ada kecerdasan, ya anak-anak kan kecerdasannya beda-beda. Ada yang senang melukis, ada yang senang matematik gitu ya, ada yang senang praktek. Nah, yang ini adalah cerdas linguistik verbal. Orangnya itu mudah mengingat informasi tertulis dan lisan. Ini biasanya anak visual dan auditori. Kalau yang ini anak visual. Anak visual ini anak auditori dan visual. Mampu menjelaskan sesuatu dengan baik. Berarti ini kecerdasan sosial, Bu. Terus yang ketiga cerdas body linguistik. Ini biasanya anak kinestetik, ya. Jadi tugas kita tidak memaksakan anak harus bisa ini. Biasanya kan dipaksa, kamu harus bisa pelajaran ini, dipaksa, padahal kemampuan anak itu beda-beda. Jadi makanya kita harus kenali dulu gaya belajarnya. Kita belajar di menyampaikan materi kita di kelas itu harus ada semua gaya belajar itu harusnya Bu. Jadi ada visualnya, ada auditorinya, ada kinestetiknya. Dengan metode ARKA ini, insya Allah tercukupi semua gaya belajar itu. Aktivitas tadi berarti anak kinestetik, visual dengan menampilkan PowerPoint misalnya gitu ya. Auditori dengan video, penayangan video. Selanjutnya adalah cerdas intrapersonal. Ini ada otak, ada pi. Intrapersonal Bu. Intrapersonal. Saya intrapersonal kali ya. Nah, iya, intrapersonal. Iya, itu lebih memahami diri sendiri. Iya, intrapersonal lebih memahami emosi sendiri, lebih memahami diri sendiri lah, seperti itu. Iya, bisa. Selanjutnya Bu, Bapak, Ibu aja yang dipanggil bapaknya, dipanggil bapaknya. Cerdas interpersonal. Biasanya ini anak yang sosialnya tinggi, anak sosial. Jadi dia ini kayak empatinya tinggi seperti itu, gitu. Terus berkomunikasi yang baik, aktif, terampil komunikatif verbal maupun menciptakan hubungan positif dengan orang lain. Ya, kecerdasan interpersonal, dia bisa juga mendoktrin orang lain, bisa. Jadi komunikasinya baik. Cerdas naturalistik ini adalah tertarik pada mata pelajaran seperti biologi, botani, atau zoologi. IPA ya Bu ya. IPA mengkategorikan dan membuat katalog informasi dengan mudah. Jadi naturalistik itu adalah anak-anak yang pecinta alam. Iya, bagaimana? Iya. Dia tidak suka beli bambu. Iya. Suka berkemah, berkebun, ini Bu Wirianti banget ini. Tidak suka mempelajari topik asing, tidak ada hubungannya dengan alam. Jadi, iya, kimia mungkin tidak suka ini. Selanjutnya adalah cerdas logika matematikal. Ya, biasanya ini orang-orang dokter. Yang suka ini. Logika matematikal.
laboratorium gitu ya, soal komputer gitu ya, penelitian ya. Iya. IPA. Nah, matematik. Selanjutnya adalah cerdas, moral, dan eksternalitis. Memiliki banyak eksistensialis. Aduh, nggak bisa ini guru bahasa Inggris. Ini adalah orang yang memiliki pandangan jangka panjang, mempertimbangkan bagaimana tindakan saat ini mempengaruhi hasil di masa datang. Iya, siapa ya yang mau Pak Andiansa? Iya, kayak dukun Bu ya. Iya. Nah, kita lanjut ya Bu langsung ya. Ini cepat kilat ini Bu. Ini berapa ya? Selanjutnya adalah kelola emosi. Ya, jurus kedua adalah kelola emosi. Di sini ada emosi stabil sama dengan belajar maksimal. Kelola emosi ini Bu, di dalam otak kita itu di bawah ada 3, tapi saya lupa itu ada 3. Ada 3 kategori otak kita itu. Yang bawah itu ada otak reptil. Ada otak reptil. Jadi ini otak reptil. Jika tidak dikendalikan oleh emosi nanti ada ini. Ada tadi otak reptil, kalau misalkan ini tidak dijaga, dia akan keluar. Boleh makan? Ya. Oke, otak reptil kalau tidak dijaga, tangan kita to self regulation kalau tidak dijaga, saya takut. Kalau tidak dijaga itu akan meledak seperti contoh kasus yang baru kemarin itu. Memang otak reptilnya keluar. Ada beberapa guru termasuk saya mungkin otak reptilnya keluar, jadi meledak gitu, tidak terkontrol, bahasa binatangnya sampai keluar gitu. Apalagi kalau misalkan si anaknya otak reptilnya juga keluar. Untung kemarin si anak otak reptilnya tidak keluar Bu, jadi masih aman lah. Tapi kalau misalkan dua-duanya otak reptilnya keluar itu wah, gimana itu kira-kira? Nah, untuk mengendalikan otak reptil yang tidak keluar itu ada beberapa Terima kasih Pak Wakil. Ada pil ya? Nah, ada beberapa tips ya untuk supaya tidak keluar. Biasanya kalau misalkan kelas-kelas, memang ada kelas-kelas yang luar biasa Bu ya, yang luar biasa supaya emosi kita tidak suka. Ada anak yang mancing emosi ya Bu ya, bukan salah. Bagaimana cara mengendalikannya itu ada beberapa ini. Ada count to 10 to call of 10. Jadi kita hitung dalam hati 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sambil atur napas ya, supaya tidak keluar emosi kita yang godam tadi ya Bu ya. Terus ada go to another game, mengalihkan dengan cara mungkin bermain game ya. Ada share and take turn, bersalaman ya, benar nggak? Apa artinya sih Bu? Ya ini share and ya, ini bersama, jadi ada salaman untuk mengendalikan emosi. Selanjutnya ada apologize, walk away, meninggalkan. Terus family meeting, jadi berkomunikasi dengan orang tua, ajak keluarga. Terus use an I message, tell them to stop. Jadi kalau misalnya berisik emosi, stop, bilang stop gitu ya Bu ya. Bukan stop, udah bersih. Jadi kalau di BK ya ada ada caranya. Jadi kata Bu Eva, saya nyetil Bu Eva, ketika ada anak berantem kan emosinya keluar tuh si dua-duanya, dipanggil ke guru BK atau misalkan ke siswaan. Kalau tidak ada guru BK, dipanggil, sediakan satu kursi yang sempit Bu, misalkan kursi apa aja, kursi itu suruh anak naik dua-duanya. Kan itu pada mental ya, emosi. Silakan naik ke atas bangku, naik ke atas bangku. Mau tidak mau jangan sampai jatuh, mau tidak mau kan mereka akan berdekatan. Nah itu sudah salah satu tips untuk mengendalikan emosi anak. Lanjut Bu ya, ke rumus 3. Tumbuhkan resiliensi. Resiliensi itu daya, seperti daya gunting. Ya. Resiliensi, kegagalan, bagaimana kegagalan itu ya, malam ini Bu, bikin ya malam. Daya gunting atau resiliensi adalah kemampuan untuk bangkit kembali setelah menghadapi kesulitan, bukan sekedar tidak menyerah, tetapi juga kemampuan untuk beradaptasi, belajar dan terus berkembang. Jadi kita harus mengubah pola pikir anak. Saya nggak bisa, kan udah ya, Bu, saya mah nggak bisa. Kan ada anak yang seperti itu. Harusnya kan kita bangkitkan, kamu bisa. Kalau tidak bisa belajar, misalkan seperti itu, atau kayak gini. Ya Bu, contohnya seperti ini. Kalau saya gagal berarti saya tidak mampu. Kita akan ubah pola pikir yang fixed mindset dengan grow mindset. Pola pikir bertumbuh. Tadinya kalau saya gagal berarti saya tidak mampu. Kalau saya gagal berarti saya harus belajar dan mencoba kembali. Jadi kalau saya tidak bisa, saya nggak bisa. Nah, bagaimana caranya supaya menumbuhkan grow mindset anak? Bisa kok gitu. Dengan seperti itu ya Bu. Selanjutnya Bu. Coba pada oh iya, saya lupa. Di setiap jurus ini ada metode angkanya Bu ya. Cuman tadi kita nggak pakai metode A-nya, nggak pakai aktivitas. Nah yang ini kita pakai aktivitas. Boleh kita berdiri Bu di depan ya, melingkar. Bapak Ibu silakan boleh melingkar. Kita mau main melingkar, melingkar. Ya, lingkaran besar.
Jurus keempat tadi langsung aja Bu. Ini kita mau main jurus keempat. Jaga konsistensi. Ibu tahu lagu, Bapak Ibu tahu lagu lingkaran kecil lingkaran besar? Tahu ya? Ya, kita hadap kanan semuanya. Oh ya, di tengah ya boleh Bapak Ibu ya. Punten ini saya di tengah. Ya, kita berat. Jadi lingkaran kecil, lingkaran besar gitu aja ya. Oke siap. Sambil tangan sambil ini semuanya. Oke siap. 1, 2, 3. Lingkaran kecil, lingkaran kecil, lingkaran kecil, lingkaran kecil, lingkaran kecil, lingkaran 4. Bu cari 4 teman.
Oke, silakan. Yuk. Oke, di sini. Ya, yang menang sudah belum? Ya, yang menang jadi A, yang kalah jadi B. Boleh gocengan. Yang menang jadi A, yang kalah jadi B. A mengepalkan tangan sekuat mungkin, mengepalkan tangan sekuat mungkin seolah-olah di kepala tangannya itu punya sesuatu yang berharga gitu, Pak Bu. Iya, tidak boleh terbuka oleh si B. Jadi si B ini memaksa membuka kepala tangan yang si A ini. B bertugas membuka kepala tangan A, bebas caranya mau seperti apa, boleh? Iya, boleh disentuh, dialihkan dengan sentuhan. Silakan. Boleh siap dimulai dari sekarang. Saya kasih waktu 2 menit ya, Bu ya. Ya, saya kasih waktu 2 menit. Ini kan. Siap. Ya. Saya kasih waktu 2 menit untuk si A. Ya. Nah, ini nanti lagi. Kalau yang itu nanti lagi. Nanti dulu ini yang ini dengan cara sentuhan dulu. Ya, dengan cara disentuh dulu. Sekarang dengan cara disentuh dulu. Buka kepala tangan si A, si B yang membuka kepala tangan si A. Nanti ke Bu. Ya, 1, 2, 3. Boleh dulu. Ya. Ayo, Bu. Ada yang berhasil? Nanti ada sesinya, Bu, kalau yang pakai ini. Nanti ada sesinya kalau seperti ini. Nah, ada yang berhasil, Bu? Ada yang berhasil tadi kalau ini? Nggak ada. Oke. Sekarang kita gantian, Bu. Gantian, mengepalkan tangannya gantian. Tapi yang ini, Bu, Pak, tidak boleh menyentuhnya. Tidak boleh menyentuh. Bagaimana caranya supaya terbuka? Nah, boleh dengan apapun ya. Asal tidak menyentuh fisiknya. Boleh, Bu. Nah, silakan dimulai. Ada yang berhasil? Tes. Ini pakai rayuannya. Panto, buka dong. Nanti aku tanggung jawab kok. Ayo praktek satu kelompok. Satu kelompok. Ada yang berhasil? Ada yang berhasil. Kalau kita berhasil gimana? Kita refleksikan, Bu. Bapak Ibu silakan duduk dulu. Kita refleksikan tadi adalah aktivitasnya ya. Sekarang kita refleksinya. Iya, boleh, sangat boleh sekali, boleh diaplikasikan ke anak. Sekarang kan belajar di kelas itu harus joyful, ya harus menggembirakan. Boleh nanti diaplikasikan banyak sebenarnya, Bu, begini, tapi saya ambil salah satu contohnya saja. Ini ada kita refleksi untuk B. Tadi siapa yang B, Bu? Pak? Ya. Yang B, apakah mudah membuka tangan A? Tidak. Apa saja upaya yang dilakukan untuk membuka tangan A? Menggelitik. Apakah berhasil? Berhasil atau enggak, Bu Noy? Berhasil. Pak Adi berhasil? Berhasil.
berupaya. Siapa yang A di sini? Pardi ayah. Mengapa saat B berupaya membuka, A mengepalkan tangannya kuat-kuat? Nah, sebagai perlindungan, betul. Semakin dipaksa semakin kuat ya, Pak ya. Ya, semakin dipaksa semakin kuat. Apa? Supaya menjaga konsisten. Sesuai dengan jurus 4 ini adalah jaga konsistensi. Pertanyaan untuk A di ronde yang kedua. Apa yang dilakukan untuk membuka kepala tangan B tanpa menyentuh? Merayu. Menyogok berarti Bu ya? Menyogok. Ada lagi Bu? Pak? Tadi merayu, menyogok, menggoda. Apakah berhasil? Tidak ada yang berhasil ya? Nah, apakah yang selanjutnya? Mana yang lebih mudah? Apakah ronde pertama dengan kontak fisik atau ronde kedua tanpa kontak fisik? Yang mana yang lebih mudah, Bu, Pak? Yang pertama, sedikit merampas. Iya, dengan kontak fisik berarti yang lebih mudah ronde pertama ya, Pak Bu ya. Nah, yang pertanyaan selanjutnya, dalam kehidupan sehari-hari, cara mana yang kita lakukan? Yang mana? Memaksa? Tergantung situasi. Ya, ada yang memaksa, ada yang menyogok, merayu. Ancaman juga, mengancam juga ya. Selanjutnya adalah konseptualisasi kesadaran versus paksaan. Ini berkaitan dengan aturan sekolah ya Bu. Biasanya semakin dilarang anak itu ya, semakin hajakeun gitu Bu. Semakin dilarang malah semakin seolah-olah diloskeun. Kesadaran versus paksaan. Kebutuhan dasar manusia itu sesungguhnya ingin dihargai. Mengapa kita tidak suka dipaksa dan diperintah? Iya. Enakan dengan sukarela. Ini ada 10 tombol ajaib daya perintah dalam diri ada. Ya, ada kesenangan. Dia kalau senang. Iya, 10 tombol ajaib. Satu adalah kesenangan. Dia melakukan hal tersebut karena kesenangan. Biasanya dia kalau udah senang tidak perlu dipaksa-paksa. Dia akan tertarik dengan sendirinya. Yang kedua adalah kebanggaan. Kebanggaan ya, atau pride. Terus keingintahuan. Penasaran. Tanpa dipaksa pun dia akan ikut, seperti misalkan ikut pelatihan, saya penasaran dengan materinya, ikut, tidak perlu dipaksa-paksa misalkan gitu. Minat, dengan minat yang kesukaannya, terus tujuannya, manfaatnya, tantangan atau challenge, keyakinan dan makna. Itu 10 tombol ajaib. Jadi kira-kira ya, ini PR juga nih. Kira-kira supaya anak supaya anak patuh terhadap peraturan sekolah. Jadi di sini harus ada 10 tombol ajaib. PR juga buat kita. Sebutkan satu kebiasaan berbasis kesadaran. Bersalaman. Berangkat sekolah ya. Sadar nggak ya anak-anak berangkat sekolah? Sadar. Sadar. Ya, makan tanpa dipaksa. Kalau lapar kita dengan sendirinya makan. Ya. Ini ya jangan dulu ya.
Nih ada anak ini, mungkin wali kelasnya ada di sini. Ada kelas 8B ya, anaknya Ibu Eni ya. Bu, setelah saya melakukan konseling dengan ini, gitu Bu, karena di BK itu tidak boleh, udah kelihatan ya, ada asas kerahasiaan sebenarnya ya. Ini kelas 8B, ada wali kelasnya di sini. Sebelumnya memang jarang masuk, pas pelajaran saya entah kenapa hanya beberapa kali aja yang masuk TB. Jadi dia itu katanya sering tidur malam dan bangun kesiangan. Nah setelah saya hanya 7 hari mengontrol Bu ya, mengontrol si TB. Jadi si TB itu dia menulis kegiatan bangun tidur, kebiasaan sebelum tidur dan bukan sebelum tidur. Saya lupa. Selesai. Nah, riwayat kebiasaan tidur 7 hari ke belakang dan rencana kebiasaan tidur 7 hari ke depan. Jadi kalau yang jaga konsistensi itu kita harus mengontrol tiap hari. Kamu bangun jam berapa? Tidak boleh dipaksa Bu, karena sesuatu perubahan itu tidak instan. Jadi biar pelan-pelan anak berubah dengan kesadarannya sendiri. Jadi di sini riwayat kebiasaan 7 hari ke belakang nanti saya kirimkan LKPD-nya, siapa tahu Ibu butuh untuk kelasnya ya, bisa. Dan alhamdulillah ada perubahan sedikit dari si TB. Waktu itu saya kontrol Bu, karena saya kontrol, ini sudah saya kontrol, ini harus terus dikontrol karena anak itu memang butuh perhatian Bu. Tidak. Ya, nanti ada di jurus selanjutnya, jadi ada tahapnya, ada tier 1, tier 2, tier 3. Kalau di tahap ringan masih bisa dilakukan oleh guru BK, guru kelas gitu ya, atau guru mapel. Nanti kalau udah tier 2, tier 3, tier 2 juga masih sedang, kalau udah tier 3 nanti ada kolaborasi antara kepala sekolah. Kalau misalkan memang ada gangguan psikis, misalkan bisa ke psikolog, kalau misalkan ada hukum bisa ke kepolisian, kayak gitu. Nanti ada tahap tiernya Bu. Bisa kita kontrol Bu, jadi kita kejujuran anak, kita pegang kejujuran anak. Terus setelah dikontrol, ini perlu pengontrolan ketat memang Bu ya, seperti mana ini kesiswaan Pak Kodri ya. Pak Kodri itu melakukan hal ini, manajemen, self management namanya Bu. Jadi cuma tidak manajemen waktu, tapi manajemen tingkah laku, manajemen diri juga ya. Jadi Pak Kodri sudah melakukan untuk kelas 9C kemarin. Itu memang harus terus sampai perubahan kesadarannya itu muncul. Biar kita tidak boleh bosan. Kita tidak boleh bosan, memang harus terus. Selanjutnya adalah jurus kelima Bu Jalin, koneksi. Jalin koneksi. Hati terbuka, bimbingan efektif. Sebelum kita bisa mengisi pikiran atau membentuk sikap siswa, kita harus terlebih dahulu menenangkan hati mereka. Koneksi adalah kunci pembuka pintu hati siswa. Kita sering, ini waktunya gimana Bu? Aman enggak? 3 menit lagi. Waduh. Jadi ada pendengar pasif dan pendengar aktif. Pendengar pasif itu kita lagi ngomong, yang satu mah main HP misalkan. Nah, tidak boleh dilakukan pada siswa Bu. Ya, ke semua teman juga, karena akan menjadi kapok. Anak mau cerita jadi kapok. Jadi kita harus menjadi pendengar aktif. Ada kontak mata, jadi harus dilihat katanya. Ada, iya. Dengar, dedikasikan tubuh dan jiwa kita, ekspresikan, ekspresi diperlihatkan, N-nya netral posisi, G-nya gangguan, hilangkan. Nah, jadi ini ya. A-nya amati, ini berbicara, R-nya
namanya respon. Jadi harus kalau misalkan kita jadi pendengar yang baik, dengar dengan baik, tatap matanya, kontak fisik dan gestur tubuh kita supaya anak menjadi nyaman. Kadang-kadang anak datang ke ruang BK pun takut karena ini terkalu-kalu sih, mana yang gitu datang gitu. Harusnya tidak seperti itu Bu ya. Jadi gitu ya, jangan menjudge, jangan melabel. Terima anak. Kalau anak mau cerita, ya alhamdulillah, saya senang kalau anak mau cerita. Harusnya kita bisa welcome gitu kan, bisa mendengarkan. Ini berlaku untuk semua mapel Bu ya, semua guru. Terus aja Bu ya, selanjutnya karena waktunya sebentar lagi. Yang ke-7, oh iya, yang ke-6 ya. Yang ke-6-nya adalah bangun kolaborasi. Tadi yang tiar-tiar itu ya Bunda ya. Jangan bangun kolaborasi. Kita langsung ke ininya nih. Peran guru BK dan guru kelas. Oh ininya tidak. Iya. Peran utama, kelihatan. Peran guru BK dan guru kelas. Peran utama guru kelas, pembelajaran yang mendidik melalui masa pelajaran dan membentuk karakter murid. Kalau untuk guru BK-nya pelayanan yang memandirikan dalam mengembangkan potensi diri murid baik dalam bidang pribadi, sosial, belajar dan karir. Terus kebutuhan kolaborasi, sumber kerjasama, tujuan dan tantangan. Kita percepat aja Bu ya. Nah tadi yang tier nih, tier 1, tier 2, tier 3. Nah kesulitan kalau yang tier 1, kesulitan akademi ringan karena instruksi umum yang kurang efektif. Jadi masih bisa ditangani oleh kita. Ketidakteraturan perilaku ringan seperti gangguan kecil di kelas, kurangnya keterampilan sosial dasar atau kecerdasan emosional, ketidakhadiran atau keterlambatan ringan. Itu yang ringan-ringan saja untuk tier 1. Kalau untuk tier 2, murid yang tidak merespon intervensi tier 1. Kalau tier 1 tidak dilakukan oleh siswa, kita ke tier 2. Perlu mengganggu berulang. Berlaku mengganggu berulang, terus seperti bolos terus menerus, kesiangan terus menerus, seperti itu. Jadi prestasi akademik menurun, itu ke tier 2 termasuknya ya. Ya yang ketiga itu gangguan mental seperti kecemasan berat, tawuran yang tidak bisa kita tangani, gangguan emosional berlebihan. Itu alih tangan kasus namanya. Nah, kalau yang ringan dilakukan oleh guru BK atau konselor, guru kelas dan wali kelas. Bisa dilakukan oleh yang ini. Kalau yang tier 2 yang sedang ke berat, itu dilakukan oleh guru piket, guru mapel, ada kolaborasi dengan orang tua. Kalau yang tier 3 yaitu referral yang sangat berat, dilakukan oleh kepala sekolah dengan mitra guru BK atau konselor, psikolog, dokter, polisi, dan lain-lain. Tujuan melibatkan orang tua. Kita yang terakhir langsung ya Bu ya.
Jurus ke terakhir yaitu jurus ke-7, menata situasi. Jurus ke-7, menata situasi. Prinsip pengurangan resiko. Nah, di sini aspek-aspek saja. Ada aspek aman, nyaman, menggembirakan. Jadi kita sebagai guru atau sebagai pendidik harus didasari ini di sekolah kita aman, nyaman, menggembirakan. Karena ini hanya bagian inti-intinya saja yang saya sampaikan. Semuanya di sini sudah hebat-hebat sekali dan saya ini baru pertama kali melaksanakan ini apa namanya? Iya, diseminasi. Sangat grogi, sangat ya butuh masukan untuk Bapak Ibu semua